MDB bakal begini juga nanti nasibnya. Iya. Iya, nasibnya akan jadi DVD. Oke. Walaupun dari sisi wujud ya mungkin nggak semegah BTT. Oh, dari segi produksi panggung. Karena venue. By the way, gue inget lo pernah sempat ada mikir ini nih, apa dilema lo masukin atau enggak opener ke dalam DVD ini. Waktu itu pertimbangannya pro konnya apa sih? Opener harus masuk ke DVD atau enggak? Nggak muat. Karena ada Semi, Rindra, Asep, Lukman sama gue. Ada 5 gitu kan? Ya, lebih ke masalah teknis karena waktu itu nggak muat kalau semuanya dimasukin. Karena gue nggak pengen double disc. Gue pengen tetap affordable tapi harganya masih bisa gue jaga gitu. Terus udah gitu, jadi gue pikir ya udahlah gue kasih technical gitu. Tapi di sisi lain technical gue juga nggak gitu paham, cuman tahu apa yang gue tahu, nanti salah juga. Lama-lama gue balikin aja sama orang-orang, kebanyakan emang pengen nonton opener. Ya udah akhirnya gue masukin, cuman gue minta tolong sama Shani yang edit untuk semua didedetin dalam 30 menit. Akhirnya dipilih beat-beat yang terbaik. Dan jadi keren, temponya jadi menarik di DVD-nya. Dan LPM-nya juga jadi lebih padat sih. Iya. Dan ini apakah nanti di lu untuk MDB yang sekarang lagi jalan, ini kan berarti kan yang akan lu bikin special ini MDB Jakarta. Betul. Kan? Ada bonus like perjalanan lu di kota-kota sebelumnya nggak? Ada sebenarnya. Jadi kan lu Bosyani juga kan? Bosyani ya, gue selalu Bosyani dan kami seperti bikin dokumenter wawancara terhadap komunitas-komunitas. Cuman sekarang kontennya jadi begitu banyak, gue jadi berpikir apakah ini jadi DVD sendiri atau menjadi bonus gitu. Tapi gue akan pastikan pasti akan ada bonus sih. Gue pengen bikin bonus, bahkan gue pengen bikin double disc kalau di yang MDB. Dan untuk yang DVD MDB, gue nggak ada kebutuhan untuk masuk ke toko DVD lagi, because I have nothing to prove gitu. Plus I'm looking for money. Gue jual sendiri di toko online gitu. Iya, ceritain juga lah Ji, yang kita sempat obrolin bahwa lo walaupun ribet dan potongan distributornya besar, tapi lo insist ini tetap harus masuk ke toko CD mainstream supaya image gua dan image stand up comedy Indonesia. Lo perhatiin nggak sih, nggak ada DVD stand up comedy Indonesia apapun itu. So this is the first. Jadi kalau misalnya ini masuk gitu pertama di Indonesia ke toko-toko DVD, itu aja udah membuat orang awam berpikir, wih udah nyampe sini nih gitu levelnya. It's another milestone. Iya, untuk kita gitu. Dan menurut gue itu penting karena hidupnya kita sebagai stand up comedian sangat tergantung persepsi orang terhadap pertumbuhan stand up komedinya. Kalau persepsi masyarakat termasuk brand dan klien merasa kayaknya nggak numbuh, udah nggak ada kebutuhan untuk pakai kita lagi. Tapi ketika mereka ngelihat, oke udah meledak, penontonnya banyak, abis itu bikin special bertumpukan, terus tour banyak banget, terus buku, terus DVD masuk toko, jadi orang bisa ngelihat, oh ini emang masih hidup, masih. Jadi ini salah satu cara untuk membuktikan sustainability-nya lah ya. Karena gue liat media tuh kayak waiting for the bubbles to burst gitu ya. Karena nungguin stand up ini cuma media juga. Ting gitu. Kayak udah ada prejudis bahwa this is just a facade gitu. Akan segera lewat gitu. Iya, gue setuju. Dan nggak salah juga opini mereka bahwa untuk setiap apapun yang masuk pertama kali pasti meledak gitu. Kemudian dia akan sustain di masanya dia gitu. Jadi ya nggak masalah juga. Cuman fokus gue tuh lebih kepada bukan untuk membuktikan bahwa stand up comedy masih tetap bertahan, tapi bahwa stand up comedy itu punya pertumbuhan yang signifikan yang bisa diukur sama orang. Kalau gue malah lihat di kan salah satu tolak ukur adalah mainstream media lah ya. Gue lihat kemarin itu mereka belum believe sama stand up gitu. Malah sekarang kayaknya mereka udah melihat bahwa stand up ini sesuatu yang ternyata bertahan toh. Maksudnya ya gue dapet stand up di talk show-nya Mel's Update di Antv gitu kemarin ulang tahun Ungu di SCTV. Maksudnya TV ya big TV stations gitu mulai percaya untuk naruh stand up di situ. I think it's a good sign. Iya itu dia. Waktu lu muncul di acaranya konser apa tuh? Ungu itu juga menurut gue indikasi yang sangat-sangat baik ya. Waktu OVJ ngundang gue untuk stand up indikasi yang baik gitu. Jadi ada keterbukaan. Iya, dan itu bagus sih menurut gue. Dan ini akan setelah BTT terus MDB nanti apalagi reaksi yang chain reaction yang lo harapkan dari MDB ada nggak? Kalau gue sih kalau dari BTT gue berharap orang juga mulai nyari duit dari DVD. I really encourage dari DVD BTT ini lo berharap
orang lain mulai komik-komik lain yang bikin special, hendaklah specialnya jangan berhenti di situ, hendaklah dijual juga DVD. Iya, karena duitnya menurut gue bisa lebih kencang. Dan orang mungkin akan bilang, tapi lu bisa jual 500, followers 200 ribu gitu. But that's not the point, ini cuma masalah skala. Tentu dalam hari pertama mungkin lu nggak jual 500 gitu ya, mungkin lu jual 100. But it doesn't matter gitu, karena 100 aja hitung-hitungan gue dengan pembiayaan gue udah tutup buku dalam penjualan, gak harus nyampe 500 kopi gitu. Jadi cuma masalah skala, gimana caranya lu terus memasarkan supaya tutup buku, abis itu udah lu bisa hidup dari situ. Bukan berarti lu harus punya followers banyak banget gitu. Yang penting adalah gimana caranya lu menjaga yang lu punya, lu tumbuhin buat mereka menghargai karya. Kemudian mulai menawarkan karya itu sama mereka, karena lu akan hidup dari fans lu. Bukan yang bikin lu hidup tuh bukan label, bukan TV. Itu tuh bukan gitu. Lu tuh harus dekat sama fans lu. Lu berharap dapat duit signifikan gak sih dari sini? Iya. Oh sudah. Enggak. Poin gue ini kan ya apa ya, sebagai seniman gitu. Pasti kan lu merasa ini tidak optimal dari segi artistry gitu. Betul. But you'll keep reproducing this selama masih ada demand gitu. Iya. Dan orang soalnya dari yang gue pelajari, orang suka nyari katalog belakang. Kayak katalog ya, kayak musik aja ya. Kayak musik orang baru kenal di album kedua, dia pengen denger album pertama gitu. Kayak contoh album gue dari sisi hip hop yang meledak kan baru Merdesa karena gratis. Meledak sih. Iya lumayan lah, berapa puluh ribu download ya. Tapi ketika di toko itu gue jual paketan yang 150 ribu itu 3 album, penjualan tertinggi itu gara-gara itu. Gue di Multiply itu dapat penghargaan top 10 bestseller, dikasih plakat. Bukan, home theater men. Sama multiply.com karena penjualan gue tuh tinggi. Jadi itu menunjukkan bahwa orang kalau udah suka, dapat gratisannya, terus mereka suka, berapa persennya akan mau beli karyanya, berapa persennya lagi akan ngoleksi. Dan itulah kenapa ini akan tetap ada. Tapi poin gue adalah, kalau lu perhatiin di Bhinneka Tunggal Ika, gue ngomongin dari kecoa, tapir, sampai kepada Kementerian Kehutanan, sampai kepada ngomongin ekonomi. Iya. Range materinya luas banget. Iya, terus nanti lu di Merdeka dalam Bercanda akan melihat sesuatu yang beda gitu. Gue mulai menerima fakta bahwa gue nggak laku. Gue nggak ngomongin, gue udah nggak laku tuh dari tahun lalu loh. Tapi gue masih malu untuk mengakui kalau gue itu artis nggak dikenal. Iya. Dan tapi itu malah open like membuka floodgate untuk materi berdatangannya sih kalau lo udah berdamai dengan. Iya. Terus gue mulai membuka hal-hal pribadi seperti anak dan istri. Gue bahkan ngomongin seks dalam pernikahan. Tapi gue juga ngomongin hal-hal yang lebih dalam lagi seperti kekesalan gue sama banyak aspek di pemerintahan gitu. Terus udah gitu kekesalan gue sama masyarakat Indonesia yang menurut gue terlalu ignorant gitu. Jadi yang menarik adalah ketika stand up comedian itu secara rutin mengeluarkan karya, penikmatnya itu punya kesempatan untuk ngeliat ini orang tumbuh gitu. Nah, ini kan balik lagi ke poin lo pertama yang subjektivitas ya. Kalau kata Judy Carter kan ada siapa tuh? Gue bacanya Greg Dean, terjemahannya Ernest. Judy Carter kan bilang materi stand up itu ada inner self, which is perasaan lo, khawatiran lo, ketakutan lo, outer self, your physical, dan the world within, lo mengamati hal-hal di sekitar lo gitu. Setuju gak sih? Lo kan tadi lo bilang subjektivitas itu kuncinya kan, maksudnya lo gak akan bisa melepaskan diri lo from the other comics yang semuanya lucu, tapi yang membedakan sebenarnya adalah si poin pertama, si inner self itu tadi. At some point komik harus menerima kenyataan bahwa inner self lo harus jadi materi yang dikeluarin gitu, karena kan sekarang masih banyak yang bermain dengan the world within gitu, melihat hal-hal lucu di sekitarnya gitu. Mereka naik panggung pengen lucu, yang mana nggak apa-apa juga. Tapi ketika lo mau berkarir, ya harus ada alasan kenapa orang milih lu kebanding yang lain. Dan menurut gue subjektivitas itu dan gak gampang. Lu harus berani untuk mau cerita hal-hal yang berkaitan dengan diri lu, karena lu kayak telanjang di depan orang dan nyaman dengan itu. Dan menurut gue itulah jualannya dalam tanda kutip ya seorang stand up comedian, subjektivitas dirinya dia. Imagine this, di atas panggung di depan ribuan orang, lu menjadi diri lu sendiri dan ngomongin hal-hal yang lu peduliin dan orang tepuk tangan dan lu hidup dari situ. That's liberating. Kecuali Seinfeld ya. Iya. Ajaib. Tapi dia mah gila. Jadi at the end of the day, lo berharap dengan dirilisnya DVD ini, Bhinneka Tunggal Tawa, ini akan menjadi a chunk of your bigger plan, which is adalah. Kalau menurut gue, I think kalau misalnya lo menyukai stand up comedy atau menyukai gue dalam konteks stand up comedy, ini kayak jualan, but I think you should buy this just for the sake of
watching Merdeka dalam Bercanda, and then you can say, oh ini orang numbuh nih. Jadi kalau misalnya lu bisa ngelihat gue dari BTT ke MDB numbuh, lu akan bertanya tahun depan Panji akan ngapain lagi gitu. Dan gue akan melakukan sesuatu gitu tahun depannya lagi. Jadi dan seperti apa pertumbuhannya, apa yang akan dibahas itu yang menjadi alasan kenapa orang akan datang. Kayak contohnya di Jakarta kan nanti 8 Desember. Kapasitas kursinya jauh lebih banyak daripada yang tahun lalu. Tapi gue bisa jamin kualitas stand up-nya juga jauh lebih baik dan hal-hal yang gue bicarakan juga jauh lebih tajam. Dan lo berharap itu jadi suatu habit, semakin membudaya, pergi nonton hiburan, datang ke stand up comedy special gitu ya? Iya. Paling lebih besarnya adalah gue berharap lebih banyak orang di Indonesia mulai belajar untuk menghargai karya.